Al-Ankabut ayat 13. Silakan catat, nanti baca lagi di rumah ya. Al-Ankabut ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Saya terjemahkan nih. Wala yahmilunna athqalahum. Mereka akan menanggung azab atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Wa athqalam ma athqalihim. Dan mereka juga akan menanggung azab dari maksiat-maksiat yang dilakukan orang lain. Dan mereka akan ditanya di hari kiamat tentang kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan. Ayat ini menjelaskan, Pak, ada sekian banyak manusia di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, yang mereka itu menanggung azab double, Pak. Doublenya gimana? Mereka menanggung atau terkena azab dari maksiat, segala maksiat yang mereka lakukan sendiri sepanjang hidupnya. Dan juga mereka menanggung azab dari segala maksiat yang dilakukan seseorang. Dilakukan orang lain. Double azabnya itu, betapa beratnya itu azab, Pak. Mereka menanggung azab maksiatnya sendiri, yang dia lakukan sendiri sepanjang hidupnya, sambil juga menanggung azab dari maksiat yang dilakukan orang lain. Siapakah orang ini, Pak? Saya baca tafsir-tafsir ya. Di antaranya tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, Al-Ankabut ayat 13. Siapakah orang yang menanggung azab double begini? Menanggung azab maksiatnya sendiri dan maksiat yang dilakukan orang lain. Dari para sahabat Nabi, di antara Abdullah bin Abbas mengatakan, innal murad a'wanud dhalamah. Orang yang akan menanggung azab dari maksiat yang dilakukan orang lain adalah para pendukung orang zalim menjadi penguasa. Orang yang mendukung orang zalim meraih kekuasaan, maka ketika orang zalim ini berhasil meraih kekuasaan, berhasil memimpin sebuah negeri, maka segala kefasikan, segala kezaliman dia terhadap rakyat, orang yang memilihnya itu ikut menanggung azabnya nanti di akhirat. Kira-kira ngeri nggak Pak ini, Pak? Ngeri nggak, Pak? Mereka akan terkaget-kaget dengan catatan maksiatnya nanti di akhirat. Ya Allah, kok catatan maksiat saya sebanyak ini gitu. Ternyata maksiat-maksiat kezaliman kepada rakyat yang dilakukan oleh tokoh zalim yang dia dukung ketika pemilu itu ditanggungkan juga kepada dia. Karena apa ditanggungkan kepada dia? Karena tidak mungkin orang ini berhasil meraih kekuasaan kalau dia tidak memilihnya. Dan ya, yang lebih ngerinya lagi, Pak, yang ngerinya tuh gini. Maksiatnya pemimpin itu, maksiat seorang pemimpin itu dipastikan sangat besar, Pak. Sangat berat maksiatnya itu. Kenapa? Karena berat ringannya maksiat, ya, besar kecilnya sebuah dosa, salah satu penentunya adalah jumlah korban dari dosa itu. Berbohong kepada satu orang, kepada dua orang, kepada tiga orang, dosa juga. Tapi yang akan lebih besar dosanya adalah ketika berbohong kepada jutaan orang. Berbohong kepada satu negara. Berat dosanya itu. Dan azabnya ikut ditanggung oleh orang-orang yang memilihnya. Menzalimi satu orang berat dosanya. Si A, si B sama-sama berbuat zalim. Tapi si A menzalimi keluarganya doang, si B menzalimi jutaan orang. Beda dosanya. Nah, dari sisi itu dilihatnya ya, beratnya dosa penguasa itu dari sisi itu. Korbannya sangat banyak. Yang kedua, Pak, yang membuat sangat mengerikan ya, penjelasan ini, bahwa para pemilihnya akan ikut menanggung dosa kezaliman orang yang didukungnya itu, adalah gini, segala kemaksiatan di sebuah negeri, saham dosa terbesarnya selalu ada pada pemimpin, Pak. Maka azab yang paling beratnya juga akan menimpa para penguasa itu.
Sekali lagi, saham kemaksiatan di sebuah negeri, apapun jenis maksiat itu, selalu ada pada penguasa yang terbesarnya. Saya kasih contoh nih. Mabuk itu dosa berat. Tapi yang lebih berat dosanya adalah warung yang jualannya. Warung yang menjual minuman keras itu kepada dia. Yang lebih besar, yang lebih berat lagi dosanya, distributornya. Yang lebih berat lagi dosanya, pabriknya. Ada lagi yang lebih besar dosanya, yang ngasih izin. Siapa yang ngasih izin? Penguasa. Pelacur itu dosanya besar. Yang lebih besar dosanya, germonya. Yang lebih besar dosanya, pemilik tempat pelacurannya. Yang paling besar dosanya, yang ngasih izin. Selalu ada pada penguasa. Ya. Saham dosa terbesar, segala maksiat di sebuah negeri adalah terletak pada penguasa. Maka azabnya juga paling berat. Dan pemilihnya ikut memikulnya itu. Ikut terkena azabnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini ya akan terjadi, Pak. Para pemilih ini akan ikut menanggung azab dengan penjelasan ini, Pak. Bahwa dia itu memilih orang itu dengan sepenuh kesadaran dan pengetahuan bahwa orang ini sebenarnya bukan yang terbaik. Bahkan orang ini dari jejak rekamnya berpeluang zalim. Gitu. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar, dia pilih juga orang itu. Nah, siap-siap. Dia ikut menanggung. Berbeda dengan begini, Pak. Ini harus saya jelaskan karena ada juga dampak yang kalau kurang pas memahaminya, dampak buruknya kemudian, kalau gitu saya golput aja gitu kan. Karena yang kita pilih dan kita yakini baik juga kalau sudah menjabat bisa jadi berubah jadi zalim kan gitu. Karena ke bawah sistem. Jangan sampai kesimpulannya seperti ini, makanya saya jelaskan ya. Yang akan terkena azab itu adalah yang dengan sengaja memilih orang yang zalim menjadi penguasa. Tapi kalau ketika kita memilih, kita sudah habis-habisan berjuang, ya, mengetahui, memilih, menilai orang, juga mendengar saran para ulama bahwa ini yang terbaik dari yang ada, ini yang paling amanah, ini yang paling fatonah, paling cerdas, paling bagus moralitasnya. Kita pilih yang itu. Tetapi setelah menjabat, karena ke bawah sistem juga, jadi buruk juga kelakuannya. Ini mah terlepas kayak begini, Pak. Tidak akan kecipratan azab kalau kayak begini. Karena kita tidak tahu. Gitu. Kita tidak bertanggung jawab, tidak akan diminta pertanggungjawaban dan ditimpakan azab atas perubahan orang itu setelah menjabat. Itulah ya. Nama dosanya apa ini? Ya, mendukung orang zalim sebagai ketika meraih kekuasaan. Para ulama menyebutnya itu a'wanuz zolamah. Namanya secara bahasa Arab. Dengan sengaja menjadi pendukung orang zalim. Ini nama dosanya, sebutan dosanya itu, Pak. Ya, sudah 5 tuh, Pak. Ya. Idha'atul amanah, khianah, syahadatu zur, nifaq, dan a'wanud dolamah. Menjadi pendukung orang zalim untuk meraih kekuasaan. Jadi catatannya dari saya nih, a'wanud dolamah, para pendukung orang zalim untuk meraih kekuasaan, akan ikut memikul segala dosa dan menanggung seluruh azab atas kezaliman orang zalim yang dia pilih itu ketika dia sudah berkuasa. Hadirin rahmati Allah, itu yang kelima.